Eh, sahabat Kali Benar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sore ini kita lagi main ke aliran Sungai Cikaso yang ada namanya Lewi Genteng kalau nggak salah. Tepatnya di Desa Sukaluyu, dekat Lewi Reming, antara Lewi Reming dan Rahong ya kalau nggak salah. Dan bisa kita lihat sekarang alirannya, kawan-kawan. Kalau beberapa minggu ke belakang sempat keruh karena terindikasi adanya kabarnya sih adanya pengerukan di sebelah hulu sungai. Kini kondisinya kembali normal seperti biasa, walau nggak sejernih sebelumnya. Kita bisa lihat batuan di Sungai Cikaso ini indah banget. Kalau pemerintah kemarin menetapkan bahwa aliran kars atau batuan tua juga hanya ada titik yang ada titik ujung sebelah barat Kecamatan Kalibunder, tepatnya di desa di Kampung Palayangan yang masuk ke Desa Sukamanah Kecamatan Cimanggu. Sebetulnya kalau kita kejar lagi, kars itu yang ditetapkan itu untuk Kalibunder panjang sekali kawan-kawan. Mulai dari khususnya dataran Cadas Bodas, Pasir Muning itu masih kars daerahnya. Makanya di sini banyak batuan-batuan kapur kayak gitu. Dan kalau kita lihat, apalagi di daerah Kaleang, sepanjang Kaleang sebelah sana, batuan-batuan yang berada di Sungai Cikaso ini sepertinya batuan dalam. Seperti kalau di sini masyarakat menyebutnya dengan istilah batu kutil. Jadi ada batuan-batuan seperti batuan yang nempel di adonan semen kayak gitu, tapi dia itu nempelnya kuat-kuat. Dan itu seperti batuan lapa, tentunya dalam, batuan dalam yang terangkat ke atas. Dan kalau kita bicara Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu, walaupun Kalibunder atau Cikaso ini nggak termasuk ke daerah jalur Geopark Palabuhan Ratu, Cimas sampai sana, padahal saya kira mungkin batuan di sini bisa lebih tua seperti itu ya, karena kita menemukan batu kutil yang istilah ya masyarakat nyebutnya kayak gitu. Ini jam 17.18, jam saat ini kita main di sini sama Pak Ipin, sama pribuminya Pak Bang Yeng, dan itu ada bocil gede lagi main mobil-mobilan. Tadinya mau ngetrek cuma temennya mati. Ya seperti inilah aliran Sungai Cikaso, dan ini saat kondisi airnya kecil. Kalau kondisi airnya besar atau sedang banjir kita bisa lihat sampah-sampah yang ada di atas itu. Di sana kawan-kawan. Berarti aliran air sampai sana ya. Kisaran 2 meteran berarti dari saya berdiri sekarang itu bisa sampai situ. Nah, keberadaan Sungai Cikaso ini merupakan sungai penting bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Kalibunder yang teraliri oleh Sungai Cikaso, di mana seperti kita lihat mata pencarian untuk kebutuhan ya sedikit-sedikit menambah pangan lauk ya. Masyarakat biasa memanfaatkan Sungai Cikaso ini untuk mencari ikan. Kemudian ada beberapa memang ikan khas di Cikaso ini. Seperti ikan apa aja Bang Yeng? Ikan apa aja Bang Yeng di Cikaso yang khas? Genggehek ya. Genggehek itu kalau di Indonesianya apa ya? Genggehek aja ya. Kalau di orang lembur mah regis. Regis ya, kalau di daerah daratan ya itu biasanya disebutnya regis. Ya genggehek lah. Gitu. Jadi Kalau daerah Bogor mah lalawak. lalawak. Terus ada juga yang sidat. Kalau sidat sih udah pasti terkenal, ya enggak, ikan emas lah. Bukan maksudnya bukan ikan emas, tapi ikan yang bernilai emas. Karena memang gizi, nutrisi, dan rasanya juga enak. Sidat. Nah kemarin sempat pada saat keadaan sungai ini keruh, karena pengerukan pada saat itu, informasi dari Pak Oke,
yang ada di Kaleang Bolang sana, bahwa apa, sarang-sarang ikan sidat ya, sarang-sarang ikan sidat geng geheknya itu kena lumpur gitu, kena lumpur. Jadinya ya yang nggak tahu kemana ya, kaburnya kemana kan, itu kan sarangnya biasanya bertelur di situ. Pada saat, karena memang Pak Oke itu pengurus Kaleang Bolang, tahu seluk beluk, bahkan mungkin lobang-lobang kecilnya juga tahu. Jadi pada saat dia cek yang biasanya ikan ada di sana, ternyata penuh dengan lumpur dan ikannya yang nggak tahu kemana. Ya mudah-mudahan dengan kondisi sekarang yang seperti ini, sungainya kembali jernih, airnya kembali jernih, ikannya juga ikan khas khususnya yang ada di apa? Sebelumnya Ini belum sepenuhnya, karena informasinya sebagai orang pribumi yang paling tahu. baru 5 hari. Ini baru 5 hari ya, belum sepenuhnya jernih, belum sepenuhnya jernih. Biasanya mungkin lebih jernih daripada ini kawan-kawan. Soalnya ini belum bisa dipakai masak sama warga. Belum bisa. Oh, tuh kan. Kalau misalnya seminggu atau 2 minggu lagi, kebetulan kita sekarang Warga kalau kayak gini menggunakan sungai-sungai kecil, Sungai kecil. kecil, itu pun yang masih ada. Ya, ini kan luar biasa. Ini belum bisa dipakai masak ya. Kondisi seperti ini itu belum bisa dipakai, belum layak untuk dipakai air minum, masak, atau mencuci katanya. Lama sekali ya. Ini baru 5 hari, so. Sudah 5 hari keadaan begini Kan belum bisa. tanggal 15, sekarang tanggal 21, hampir Baru 5 hari. Ya mudah-mudahan ya, atas tindakan kemarin kita ke sana beberapa perwakilan, itunya selesai. Kemudian tindak lanjutnya tentunya yang kita harapkan yaitu adalah apa ya, pemeliharaan lingkungan sekitarnya lah ya, mulai dari hutan, kemudian juga khususnya Sungai Cikasonya juga bisa terpelihara, bisa aman lah gitu ya. Itu untung kita juga tidak terganggu ekosistem yang ada di sini. Gimana caranya, yaitu PR kita bersama, PR masyarakat juga bersama, tidak hanya pemerintah, perusahaan, masyarakat aliran sungai, tapi juga PR semua masyarakat lah. Masyarakat Kecamatan Kalibunar, Sagaranten, Tegabuleud, sebelah sini sudah Tegabuleud kawan-kawan. Ya sininya Kalibunar, di sebelah seberang kita itu udah Tegabuleud, Kecamatan Tegabuleud. Ya intinya kita itu kan sungai seperti ini, kondisi seperti ini bukan tercemar ya, terindikasi tercemar karena memang tidak bisa dipakai masak. Sekarang tuh keadaannya belum bisa, maksudnya bukan tidak bisa, dalam kondisi kemarau dan airnya kecil gitu. Sebetulnya akar masalahnya bukan di situ saja. Akar masalahnya kita yang dari dataran kurang suplai air gara-gara memang kondisi hutannya ya, alam yang membantu mendistribusikan air ya pastinya hutannya itu gundul, nggak ada. Ya gimana kita mau minum di daratan, orang airnya juga nggak ada gitu kan. Ya terpaksa larinya ke sungai. Dulu musim kemarau kisaran tahun 2007 lah kalau nggak salah. Sampai 7 bulan kita masih bisa lah. 7 bulan kemarau kita masih bisa, walaupun di 3/4 dari 7 bulan itu kita memang udah ke air semua turun. Masyarakat tuh ngambil persediaan air minum, menggunakannya untuk masak dan nyuci dan lain-lain. Tapi itu 7 bulan itu di bulan ke 5-6 lah kalau nggak salah. Bulan ke 5-6. 4 bulan ke belakangnya kita masih bisa. Tapi sekarang ini baru berapa bulan kita? Paling 3 bulan juga belum ya. 3 bulan kita udah mulai 1,5 bulan. Kita udah murat-marit mulai cari air ke sungai. Nggak bisa lagi menggunakan air sumur-sumur yang dibuat masyarakat secara tradisional. Ya sadar aja semuanya ya. Kalau kita terus-terusan nyalain perusahaan, nyalain pemerintah, nyalain dan lain-lain, mengeluh-ngeluhkan, percuma mengeluh. Percuma kawan-kawan mengeluh. Kenapa? Karena kita sendiri loh yang di datarannya menggunakan hutan dengan tidak bijak seperti itu. Jadi mulai berpikirlah kebutuhan bersama, kebutuhan jangka panjang, bukan kebutuhan jangka pendek. Bahwa selain daripada membantu mendistribusikan air, memang kerja alam itu seperti itu. Kerja alam itu seperti itu.
hutannya mendistribusikan air, memproduksi oksigen, masyarakatnya bisa bertani, bisa minum dari distribusi air yang bagus, ya sejahtera lah. Jadi pokoknya dari situ. Jadi mari sama-sama kita menjaga hutan agar persediaan air di saat musim kemarau panjang tidak terlalu mengandalkan aliran sungai yang ada seperti Cikaso ini. Seperti di sana juga Sungai Ciwitali, saya kira udah nggak bisa dipakai lagi, nggak layak untuk konsumsi apalagi ya. Makanya ya 1 bulan, 2, 3 bulan lah. Kayaknya 3 bulan kita udah kebingungan untuk cari air bersih. Paham ya? Pentingnya air, pentingnya hutan. Jadi ya masih beruntung lah yang masih ada di pinggiran sungai gini ya. 3 bulan ke depan masih bisa turun ke air. Ya kita yang di atas mau gimana? Mau turun sini tiap hari, mau ngangkutin pakai mobil, bagus-bagus kalau aksesnya bagus ya. Kalau aksesnya jelek mau gimana? Ditanggung di pundak gitu. Tiap pagi, sore, apalagi mau bermukim di sini, silahkan. Ya, ya alam ya gitu. Kalau kita berterima kasih sama alam dengan cara merawat, alam juga bakalan ngejaga kita. Berterima kasih dan ngasih suplai yang baik buat kita semua. Kita ini sama-sama makhluk, nggak boleh egois. Sejak kapan manusia egois? Coba, ya, nggak sempurna kalau misalnya manusianya egois. Bohong, manusia makhluk sempurna. Yang sempurna itu ketika mampu menjaga keseimbangan alam. Karena manusia diturunkan sekali lagi untuk menjadi khalifah di bumi, bukan untuk arogan, tapi untuk mengatur semuanya bagaimana supaya ekosistem ini menjadi seimbang dan kehidupan bisa terus berlanjut. Takdir tinggal takdir, tapi kalau Anda semua, kalau kawan-kawan semua mau mempercepat kehancuran ini, kehancuran alam, silahkan. Tuar tatangkalan, tebang seenaknya, racuni sungai, seenaknya, ambil ikannya buat hari ini, tebang pohonnya buat bikin rumah hari ini, tapi jangan harap anak cucu bisa bertahan di masa mendatang. Oke, sukseskan G20, sukseskan G35 dengan mulai merawat alam, sehingga persediaan oksigen kita tidak hanya bisa bertahan 50 tahun lagi, 100, 200, 1000 tahun lagi, entah sampai kapan. Siap ya? Kalibuna Ribar, Sukabumi berbakti dan berkarya, Indonesia terus melaju untuk Indonesia, maju. Bye. Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ano mo buka sini India tuh?